warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinar Naisara, kelas PDMI 5 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pramuka. Kegiatan yang boleh diikuti oleh semua tingkatan pramuka ada dua. Yang pertama, Jambore on the Air and Jambore on the Internet. Jambore on the Air atau disebut dengan Jota dan Jambore on the Internet atau disebut dengan Joti adalah penemuan pramuka melalui udara bekerja sama dengan Organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORARI dan pertemuan pramuka melalui interaksi. Kedua kegiatan ini dilaksanakan secara serentak. Yang kedua ada estafet tunas kelapa. Estafet tunas kelapa atau disebut dengan ETK adalah kitab pramuka secara efektif dengan membawa obor, bendera putih dan panji kepramukaan yang dilaksanakan oleh kuartir daerah dalam rangka menyambut hari ulang tahun pramuka. Dan adapun kegiatan pramuka siaga. Selain kegiatan latihan rutin pramuka siaga, mempunyai kegiatan yaitu pesta siaga. Pesta siaga adalah pertemuan untuk golongan pramuka siaga. Pesta siaga diselenggarakan dalam atau gabungan dari bentuk permainan bersama, pameran siaga, pasar siaga, dharma wisata, pentas seni, budaya, dan lain-lain. Adapun kegiatan pramuka penggalang. Yang pertama ada Jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka. Yang kedua ada lomba tingkat atau disebut dengan LT, adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk beregu atau perorangan atas nama regu yang mempertandingkan sejumlah keterampilan. Yang ketiga ada perkemahan bakti atau PB, adalah kegiatan pramuka penggalang dalam rangka bakti pada masyarakat yang biasanya berwujud peran serta dalam kegiatan pembangunan. Yang keempat ada Dian Pindru. Gladian pimpinan regu atau Dian Pindru adalah kegiatan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pimpinan regu atau Pindru, dan wakil pimpinan regu atau Wapindru yang bertujuan memberikan pengetahuan di bidang manajerial dan kepemimpinan. Yang keempat ada perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang diselenggarakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam suatu periode. Yang keenam, forum penggalang. Forum penggalang adalah pertemuan pramuka penggalang untuk mengkaji suatu permasalahan dan merumuskan hasil kajian serta memecahkan masalah secara bersama. Yang ketujuh, penjelajahan. Penjelajahan adalah pertemuan pramuka penggalang berbentuk penjelajahan dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu, medan, peta, konsep, dan survival atau bertahan di. Adapun kegiatan pramuka penegak Pandega. Yang pertama, Raimuna. Raimuna adalah pertemuan pramuka penegak dan Pandega dalam bentuk pramuka besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka seperti Raimuna Ranting, Raimuna Cabang, Raimuna Daerah, dan Raimuna Nasional. Yang kedua ada Gladian. Gladian pimpinan satuan atau Dian Pinsat. Dian Pisat adalah kegiatan pramuka penegak dalam pramuka Pandega bagi pemimpin sangga utama. Yang ketiga ada perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penegak dan Pandega yang diselenggarakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam satu periode, seperti perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Yang keempat ada perkemahan wirakarya. Perkemahan wirakarya atau PW adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka Pandega yang berbentuk perkemahan besar dalam rangka mengadakan integrasi dengan masyarakat dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Yang kelima ada perkemahan bakti. Perkemahan bakti atau Perti adalah pertemuan pramuka penegak dan Pandega yang berbentuk perkemahan besar dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan dan pengalamannya serta mengadakan pembinaan baik di gugus depan maupun di satuan karya pramuka atau
Saka dalam bentuk bakti kepada masyarakat. Yang keenam ada perkemahan antar Saka. Perkemahan antar atau peran Saka adalah kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega yang menjadi anggota Satuan Karya Pramuka atau Saka berbentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh Kuartir Gerakan Pramuka. Yang ketujuh ada pengembaraan. Pengembaraan adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega berbentuk penjelajahan dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas, dan survival. Yang ke-8 ada latihan pengembangan kepemimpinan. Latihan pengembangan kepemimpinan adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega untuk menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan bagi generasi muda agar dapat ikut serta dalam mengelola kuartir. Yang ke-9 ada pelatihan pengelolaan Dewan Kerja. Latihan pengelola Dewan Kerja atau PPDK adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega yang menjadi anggota Dewan Kerja untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelola Dewan Kerja. Yang ke-10 kursus instruksi muda. Kursus instruksi muda adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega dalam rangka mengembangkan potensi pramuka baik secara pribadi, kelompok maupun organisasi, menyukseskan pelaksanaan upaya mengembangkan sumber daya manusia. Yang ke-11 penataran seminar dan lokakarya. Penataran seminar dan lokakarya adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega untuk mengkaji suatu permasalahan dan merumuskan hasil kajian sebagai bahan masukan perkembangan gerakan pramuka. Yang ke-12 sidang paripurna. Sidang paripurna adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega yang tergabung dalam Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menyusun program kerja kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega dalam 1 tahun. Yang ke-13 ada MUPS Panitera, Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri dan Putra, atau MUPS Panitera adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega untuk menyusun perencanaan pembinaan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega di wilayah kuartir dalam masa bakti. Yang ke-14 ada ulang janji. Ulang janji adalah upacara pengucapan ulang janji atau Trisatya bagi pramuka penegak dan pramuka pandega dan anggota dewasa yang dilaksanakan pada malam 14 Agustus dalam rangka hari ulang tahun pramuka. Dan adapun kegiatan pramuka dewasa, kegiatannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kursus pembina pramuka mahir dasar atau KMD. Yang kedua, kursus pembina pramuka lanjutan atau KML. Yang ketiga, kursus pelatih pembina dasar atau KPD. Yang keempat, kursus pelatih pembina lanjutan atau KPL. Yang kelima, musyawarah gugus depan MUGUS, musyawarah ranting MUSRAN, musyawarah cabang MUSCAP, musyawarah daerah MUSDA, musyawarah nasional MUNAS atau dan yang keenam, ulang janji. Sekian yang saya jelaskan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.